Bisa-bisanya mereka kirim penata rambut yang tuli. Apa mereka pikir akan pakai busana haute couture ini hari... Itu dia, Pak Anggota Kongres Markus Flick. Ya ampun, dia ganteng banget. Kongres Markus adalah bintang politik termuda dan menjanjikan di California. Ya ampun, bayangin pacaran sama orang seganteng itu. Mimpi aja. Istrinya seorang Rochester. Rochester itu loh. Temenku Tommy bilang, dia sangat sayang istrinya. Dia nggak pernah bawa istrinya ke acara publik untuk melindunginya dari media. Ada yang pernah lihat istrinya nggak sih? Beri aku waktu sebentar. Oke. Pulang. Kami memang menikah, tapi aku cuma pion dalam ambisi kekuasaannya. Dalam ceritanya, aku bukan apa-apa selain bayangan dari bintang bersinar. Aku bisa dengar. Kok aku bisa dengar? Tak ada pengawal untuk istri politisi. Menculikmu terlalu mudah. Aku diculik. Telepon suamimu. Sekarang. Oh benar, kau tuli. Jangan khawatir. Ayo. Markus, kumohon, tolong angkat teleponnya. Tentu saja. Terima kasih, politisi. Tentu, pasti. Terima kasih. Hello? Halo? Aku menyandera istrimu. Kau harus nurut sama kata-kataku. Atau aku akan bunuh dia. Hello? Aku menyandera istrimu. Dan kalau kau nggak nurut sama yang kukatakan, aku akan membunuhnya. Aku tak ada waktu untuk permainan begini. Anggota Kongres Markus, aku beneran tak percaya. Kau tak peduli dengan nyawa istrimu? Dan aku katakan padamu, aku terima 3 atau 4 penipuan begini setiap minggu. Gimana kalau kamu enyah? Kukatakan sekali lagi, dia sanderaku. Kalau gitu, hubungi aku saat dia Wah, orang itu benaran kejam, kau tahu. Politikus tak berperasaan. Kau tahu, kalau dia tak peduli kau hidup atau mati. Aku rasa ini pilihanku. Dan percayalah, kau cantik. Sayang sekali kau tak akan tahu untuk apa kau mati. Markus bangsat. Tom, aku terus dapat telepon penipuan di ponselku. Aku perlu kamu selidiki asal nomor itu. Saya sudah periksa nomor ini ratusan kali. Aku mengerti, tapi kita harus pastikan istriku aman. Siap. Juga, bantu beritahu Tuan Versace. Aku akan segera menemuinya. Kamu lagi ngapain?
Tak ada alkohol. Kamu bercanda, kasih aku. Ada apa dengan sikapmu? Halo, Tuan Flick, panggilan itu ada sistem anti pelacakan dan terlalu singkat untuk dilacak. Mereka juga pakai pengubah suara, jadi tak bisa analisis suara. orang-orang ini nggak tahu siapa yang mereka hadapi. Oke, mereka benaran pikir istriku adalah kelemahanku. Konyol. Markus, aku nggak percaya. Hal pertama yang kudengar setelah 3 tahun adalah kamu mau aku mati. Tom, aku perlu kamu atur pengawal untuk Ariel. Dan sama sekali, jangan sampai dia tahu. Pastikan saja itu nggak mengganggu kehidupan atau pekerjaannya. Mengerti? Aku sudah modif ponsel ini dari pelacakan. Suamimu nggak bisa melacaknya. Markus menikahiku 3 tahun lalu untuk adikku adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Sekarang pendengaranku pulih. Aku akan pastikan semua kembali ke jalur yang benar. Markus, kamu nggak boleh melihatku sebelum pernikahan? Lepaskan gaun itu. Serius? Ini yang kamu mau? Jadi istri seorang politikus. Sama seperti gaun ini, bahkan bukan milikmu. Apa aku ada pilihan? Mari kita bicara terus terang. Aku harus menikahi seorang Rochester. Buat amankan kursiku di DPR. Adikmu kabur. Jadi sekarang kamulah penggantinya. Jadi, aku cuma sekedar pengganti bagimu. Ya. Ya, benar. Kita perlu tetapkan beberapa aturan dasar. Pertama, secara resmi aku akan menikah dengan Claire. Jadi kita harus rahasiakan identitas. Kedua, kamu nggak boleh tampil di publik. Dan ketiga, selama pernikahan kita, nggak boleh ada anak. Oke? Kamu dengar nggak? Kenapa kamu begini padaku? Karena orang seperti kita nggak ada pilihan. Ariel, kamu nggak apa-apa? Ariel. Apa Ariel sudah pulih pendengarannya sejak mendadak tuli di acara pernikahan itu? Tuli nggak seburuk yang Anda kira. Setidaknya Ariel tak perlu dengar apapun yang rusak kampanye Markus untuk jadi gubernur. Tepat sekali. Dan saat Markus jadi gubernur, kita bisa lakukan operasi plastik untuk Ariel. Buat dia lebih mirip dengan adiknya. Saya yakin publik akan bersimpati pada Markus. Karena nggak tinggalkan istrinya yang cacat. Anda sangat bijaksana, Pak Flick. Itu strategi brilliant. Kalian semua tampaknya lebih peduli soal politik daripada kesejahteraan istriku. Kalian pikir pantas gembira atas kondisinya. Aku cuma memikirkan karirmu. Selama aku masih menikah dengan Ariel, kita tak akan operasi rekonstruksi apapun untuk buat dia mirip saudarinya. Aku nggak akan izinkan. Kenapa dia membelaku? Dengan itu, kami akan pamit dulu. Berhenti. Besok aku akan mengunjungi korban kebakaran hutan. Dan aku butuh bantuanmu pilih pakaian. Ingat, jangan terlalu mencolok. Ya ampun. Lumayan. Markus. Saja, kamu nggak bisa dengar apa yang orang tuaku katakan tentang... Semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Saya rasa itu sangat berarti. Saya pikir penting untuk
untuk mengakui bahwa meskipun kejadian baru-baru ini Ceraikan istrimu, Ariel Rochester, dalam bulan ini, atau skandalmu akan tersebar. negara kita dilanda banyak bencana, tanah longsor, kita hadapi kekeringan, kita hadapi kebakaran hutan. Dan sepengetahuan saya selama 40 tahun terakhir, banyak hal menumpuk hingga saat ini. Banyak hal yang dianggap membawa kita ke Sebentar, teman-teman. Siapa ini? Ceraikan istrimu, Ariel Rochester, dalam sebulan. Atau skandalmu akan tersebar. Sepertinya kamu belum riset dengan baik. Karena nama istriku Claire. Bukan, Claire itu kakaknya. Saat dia kabur 3 tahun lalu, kamu menikahi Ariel untuk selamatkan karier politik. Pendukungmu akan pikir apa kalau mereka tahu kamu pembohong dan munafik? Pendukungmu akan pikir apa kalau mereka tahu kamu pembohong dan munafik? Tukar istri antar 2 saudari? Dari mana kamu tahu nama istriku Ariel? Katakan siapa ini sebenarnya. Tak penting siapa aku. Ceraikan istrimu dan... Rahasiamu akan lenyap bersamaku. Lagi pula, dia cuma pengganti. Dan kamu benci dia. Jadi, seharusnya bukan masalah besar. Tak mungkin aku menceraikan Ariel. Jangan berharap. Ku beri waktu sebulan atau... Aku akan bunuh dia. Bunuh dia? Pasti karena Markus mencalonkan diri jadi gubernur. Makanya dia tak mau menceraikanku. Aku butuh rencana baru. Siap. Pak Flick, Anda akan tampil di kamera. Dan pers pasti akan membesarkan luka itu. Tom, aku mau kamu carikan insinyur komputer terbaik di dunia. Kita akan buru bajingan yang mengancam Ariel. Siapa? Juga, aku butuh kamu memprioritaskan untuk cari konsultan mode. Aku nggak mau editor mode biasa. Aku mau seseorang yang paham pesan-pesan politik. Hai Johnny. Ada hal-hal yang baru bisa dihargai. Setelah hilang, kamu tahu. Maksudku, aku hidup 3 tahun terakhir dalam neraka sunyi dan sekarang. Hidup kasih aku kesempatan kedua untuk mendengar lagi. Kali ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Kali ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Johnny, kamu malaikat pelindungku. Kamu tahu kan? Maksudku, aku tahu. Waktu Mama menikah dengan keluarga Rochester, mereka nggak mau menerimamu karena perbedaanmu. Tapi, aku mau kamu tahu, aku nggak akan menyerah padamu. Selamanya. Oke? Dr. Park, apa ada kemungkinan pulih pendengaran dalam kasus seperti istriku? Apa bisa disembuhkan dengan operasi? Tuli mendadak yang dialaminya dipicu oleh guncangan hebat. Kita bisa coba operasi, tapi saya harus jujur, kemungkinan berhasil sangat kecil. Kalau berhasil, itu akan seperti mukjizat. Ini sesuatu yang sangat jarang terjadi. Maaf sekali. Saya tahu ini bukan kabar yang Anda harapkan. Terima kasih. Kami akan lakukan yang terbaik, oke? Oke. Baiklah. Belajar bikin suami senang dan cepat hamil.
Tom, orang itu baru saja kirim aku beberapa foto. Aku perlu kamu melacaknya. Baik, Pak. Tahan mereka di saluran lebih dari 5 menit. Agar pelacakan... Kamu lihat itu? Itu foto sensual istrimu yang dia kirim ke orang lain. Dia selingkuh darimu. Istriku nggak mungkin selingkuh. Ini foto sensual istrimu yang dia kirim ke orang lain. Dia selingkuh darimu. Istriku nggak mungkin selingkuh. Kenapa? Kamu pikir dia kurang menarik? Nggak, menurutku dia sangat menarik. Aku tahu dia dengan baik, dan dia nggak akan khianati janjinya. Foto-foto yang kamu kirim itu, wajahnya nggak bisa dikenali. Kok kamu bisa yakin banget itu istriku? Bukankah tadi kamu bilang sangat mengenal istrimu? Ariel ada tanda lahir di dadanya. Kamu pasti familiar dengan itu. Kok kamu tahu soal tanda lahir itu? Siapa kamu? Nggak penting siapa aku. Ini tuntutanku. Ceraikan istrimu atau foto vulgar ini akan tersebar. Aku akan klaim anggota kongres yang sempurna ini. Nggak bisa memuaskan istrinya. Dia harus cari kebahagiaan di tempat lain. Apa untungnya bagimu jika aku ceraikan istriku? Apa untungnya bagimu kalau aku ceraikan istriku? Sial, aku nggak kepikiran itu. Aku benci dia. Aku muak melihatnya hidup bergelimang kemewahan. Aku tak akan menuruti keinginan gilamu. Dia istriku dan aku akan melindunginya. Jangan pura-pura cinta sama dia. Kamu cuma khawatir perceraian akan merusak citra politik. Kamu pikir kamu tahu aku banget. Kalau kamu cinta seseorang, kamu nggak akan menjebaknya dalam pernikahan politik. Dasar munafik. Halo. Halo. Orang ini terlalu rumit untuk dipahami. Pak, kita mengalami kendala dengan perangkat lunak anti pengintaian. Lokasinya hanya bisa dilacak secara umum. Oke, lanjutkan. Lokasi ponselnya berada dalam radius 5 mil. Termasuk rumah Anda, Pak. Ariel. Dia dalam bahaya. Kamu marah sama aku? Ariel. Jangan. Oke. Aku nggak akan sentuh kamu. Kami butuh kandidat yang paham dampak signifikan. Pakaian dalam bentuk citra politik, dan ngerti gimana setiap busana dapat sampaikan cerita yang memikat. Mama, kamu lagi ngapain? Itu karyaku. Daripada fokus sama sampah ini, kenapa kamu nggak belajar berpakaian yang bagus biar bisa dapat suami yang baik kayak kakakmu? Mama, pakaian bukan cuma alat menarik perhatian pria. Aku nggak percaya kamu barusan ngomong itu. Ariel, kamu harus berhenti mengejar mimpi yang muluk-muluk ini. Apa kamu lupa asal-usulmu? Kalau bukan karena mama menikah sama keluarga Rochester, kamu bahkan nggak ada uang buat sekolah di tempat elit dan fokus sama hal-hal nggak penting ini. Kalau kamu nggak mau miskin lagi, dengerin mama. Fokuskan usahamu untuk cari suami kaya. Seperti yang mama lakukan. Hei. Ya, paling nggak cuma ditolak kok. Iya. Selama ini bawa aku lebih dekat
ke mimpiku jadi perancang. Aku siap kerja untuk siapapun. Gak bisa biarkan siapapun, terutama dia, tahu kalau aku bisa dengar lagi. Aku harus tetap diam di depan umum dan hindari bereaksi terlalu cepat. Mungkin pakai teks keucapan adalah yang terbaik. Nama saya Ariel Anderson. Saya lulus dari sekolah seni visual dengan gelar di bidang desain busana. Saya tuli akibat kecelakaan 3 tahun lalu. Sayangnya, alat bantu dengar tidak begitu membantu. Oleh karena itu, saya akan sangat menghargai jika kita bisa komunikasi pakai pena dan kertas. Saya jamin saya bisa mengikuti dengan baik. Saya khawatir pendengarannya akan mempengaruhi kinerjanya. Rekrut seorang wanita difabel akan buat tim kampanye kita terlihat lebih beragam dan bertanggung jawab secara sosial. Citra kita di mata pemilih akan membaik. Saya dengar kekhawatiran kalian berdua, namun kenyataannya adalah kita hanya butuh konsultan busana yang berkualifikasi. Anggota Kongres perlu menghadiri acara mendadak. Tolong, sesuaikan setelannya. Tolong sesuaikan setelannya. Dia modifikasi cuma pakai lihat aja. Pak Flick, boleh saya minta Anda coba? ...75 cm, berat 75 kg, dada 33, 6 inci, pinggang 32, 9 inci, pinggul 35, 7 inci. Ini adalah ukuran Pak Kongres, dan saya yakin ukurannya akurat. Itu benaran tepat. Benar. Tapi, saya butuh konsultan busana, bukan tukang jahit. Tapi saya butuh konsultan busana, bukan tukang jahit. Maaf, Pak Kongres, saya tak bisa dengar. Aku mau kamu lihat foto-foto ini. Sebutkan 5 hal yang menurutmu salah dari foto. Dasinya terlalu mencolok, celananya terlalu pendek. Keseluruhan, foto ini teriak satu kata. Kesombongan. Dia luar biasa. Dialah orangnya. Selamat bergabung. Seharusnya aku menceraikannya, tapi sekarang sepertinya aku malah bekerja dengannya. Hai, saya Daniel Campbell. Senang bertemu denganmu. Saya sangat senang kamu bergabung dengan tim kami. Kamu hebat. Mau minum kopi bersama? Boleh. Ya? Ya. Siapa orang itu? Bisa kita pecat orang itu? Apa? Tak, itu tak pantas. Kita tak bisa pecat orang tanpa alasan jelas. Kamu tahu, itu akan merusak reputasi tim kita. Belum lagi, ditambah kampanye yang akan datang. Kalau begitu, awasi dia baik-baik, oke? Itu bukan bagian dari pekerjaanku. Jadi apa yang terjadi? Dengan... Maaf. Kecelakaan. Oh, kenapa kamu nggak pakai implan koklea? Implan koklea untuk telingamu. Terlalu. Robotik. Menarik. Sunyian. Membantu. Aku kerja. Keren. Apa kamu nggak ada kerjaan, Campbell? Ini jam makan siang saya, Pak Flick. Benar. Kalau begitu, kurasa konsultan busana baruku perlu memeriksa tugasnya.
Cincin. Cincin. Kamu yang paksa untuk merahasiakan pernikahan kita. Terus, buat apa aku pakai cincin? Ada yang mendekatimu. Mungkin kamu nggak sadar, tapi aku juga manusia. Aku ada kehidupan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ini kamu yang ada di... Bajingan. Ariel, maafkan aku. Aku minta maaf. Ariel, aku minta maaf. Ya, Ariel. Jangan lupa, aku masih bayar biaya pengobatan abangmu. Markus, aku nggak percaya kamu mengancamku pakai abangku. Apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi pada kita? Semakin sukses dia, semakin dia terasa asing bagiku. Dia beda banget sama Markus yang kukenal sejak umur 16. Jangan khawatir, pegang erat-erat saja. Aku akan selalu melindungimu. Markus, kenapa kamu selalu ada waktu untuk jenguk Johnny Ya, abangmu adalah abangku juga. Nanti kalau aku dewasa, aku akan melindungi. Aku janji. Tinggal. Kongres, Flick. Maafkan saya bertanya, tapi mengapa saya tak pernah diperkenalkan dengan istri Anda? Para pesaing Anda bawa pasangan mereka ke acara ini, dan mereka cukup sukses karenanya. Benar. Tapi saya tak anggap istri saya sebagai aksesori. Dia dirinya sendiri. Dan saya nggak perlu dia terus nempel pada saya. Anda suami yang sempurna. Terima kasih. Kamu lagi, nggak tahu cara nyerah, ya? Sudah memutuskan? Kamu akan menceraikan istrimu atau enggak? Ancamannya, silakan saja. Kamu yang akan nyesal nanti. Aku nggak mengerti dirimu. Kamu bilang kamu mencintai istrimu dan mau dia jalani hidup sesuai pilihannya. Tapi kamu malah perlakuin dia seperti properti. Kamu buat aku muak. Kok kamu tahu tentang ini? Apa kamu ada di gala? Pernahkah kamu tanya dia, kehidupan seperti apa yang dia mau? Pernahkah kamu tanya apa dia cinta kamu? Demi Tuhan, kalau kamu berani sentuh Ariel, aku akan bunuh kamu. Akan kubuat kamu menyesal. Ariel. Ariel. Kamu bisa dengar aku? Pendengaranmu sudah pulih? Berhenti. Kenapa kamu berbalik saat aku panggil namamu? Kamu lagi teleponan ya? Ya Tuhan. Kebocoran gas. Ya ampun, apa? Di teras. Dia tampak sedang telepon. Jadi selama ini dia orangnya? Air. Kenapa?
Bukan dia. Apa? Jelaskan. Cuma teman. Teman? Aku mau tidur. Ariel. Aku cemburu. Oke, maaf, aku cemburu. Aku cemburu dengan apa yang kamu dan Daniel miliki. Apa? Tidur. Ya, tapi kamu istriku. Kadang aku lupa, kamu tak bisa dengar aku. Aneh kita sudah menikah 3 tahun. Tapi rasanya kamu semakin membenciku. Kamu benci aku karena pernikahan ini. Tapi, kalau kamu tak bersamaku, gimana aku bisa? Aku tak mau kamu jadi istri yang sempurna. Kamu tak perlu jadi menantu yang sempurna. Aku cuma mau kamu lakukan apa yang kamu suka. Aku yang terjebak dalam keluarga ini. Dan itu sudah cukup. Markus, aku nggak bisa lihat jelas kamu. Kadang kamu dingin dan kejam. Tapi di lain waktu, kamu terdengar seperti mencintaiku. Yang mana dirimu yang sebenarnya? Maaf, aku terlambat. Semuanya. Kapan makan malamnya siap? Cukup dengan karbonya, Markus. Bentuk tubuhmu mencerminkan keluarga kita. Kamu nggak mau jadi obesitas, seperti orang-orang miskin itu, kan? Maaf, Ma. Ariel. Kamu bikin roti selai kacang, kesukaan. Terima kasih. Ya. Bantu aku pakai baju. Makasih. Aku harus benaran awasi dia. Pastikan dia tetap dekat denganku. Sudah pasti. Aku bukan sekadar istrimu. Aku cuma pion. Jadi, kita harus pastikan semuanya akan tetap solid. Oh, mereka sudah datang. Halo semuanya. Nama saya Kongres Marcus Flick, dan ini timku, oke? Kami datang dari jauh untuk dengar pendapat kalian. Ayo, teman-teman, sampaikan saja. Saya mau tahu apa rencana anda tentang kekeringan yang kami alami selama 18 bulan terakhir. Pertanyaan bagus. Berulang kali, saya rasa penting untuk tegaskan bahwa semua kebutuhan kalian sudah sampai ke Sacramento. Tapi, sayangnya jatuh ke telinga yang tuli. Markus tampan sekali ya. Dia kebanggaan California.
Politikus paling bergaya dan modis di negara ini. Tak ada duanya. Dan suami yang begitu sempurna. Jaga istrinya dari sorotan publik untuk melindunginya. Suami sempurna? Orang-orang ini nggak tahu apa-apa soal Markus Flick. Apa katamu? Maaf, aku nggak bermaksud kagetin kamu. Mau lihat kuda-kudanya? Keren, mereka ada di sana. Ayo sayang, sini, biar aku tunjukkan. Sepertinya kalian berdua lagi asyik. Ya, benar. Kalau mau mengelus kuda, aku ada satu di sini. Kamu bisa lihat. Yang ini cukup. Sempurna. Pak Kongres, boleh saya ambil foto berdua kasih makan kuda? Ya. Kalau bisa tolong, beri makan bersama dia. Bagus sekali. Sempurna. Ya. Ya. Oh, sempurna. Markus pikir apa? Bawa dia ke sana? Markus pikir apa? Bawa dia ke sana? Itu gila. Tapi semua orang puji kebaikan dan ketulusan hatinya. Bahkan gak ada yang perhatikan Ariel. Kampanye gubernur sudah dekat. Kita harus hati-hati. Simone, bukannya sudah kusuruh kamu urus putrimu? Terima kasih. Pak Kongres, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Oke, aku mau penata busanaku selalu bersamaku dan juga siapa tahu dia perlu bantu aku di tempat. Oke. Dia gila kontrol. Jadi aku tahu kemungkinan dari kalian benaran bisa baca ini sangatlah kecil. Markus! Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Apa kamu terluka? Aku nggak apa-apa, aku. Ariel, kamu bisa dengar aku? Enggak, aku nggak bisa dengar kamu. Ariel, kalau kamu nggak bisa dengar aku, kenapa kamu jawab pertanyaanku? Aku nggak mengerti. Ariel, ngomong yang sebenarnya. Apa kamu bisa dengar aku? Kenapa kamu bohong padaku? Lepaskan aku. Sudah berapa lama kamu bisa dengar? Dan kapan tepatnya pulih? Ariel, kenapa kamu bohong aku? Sejak hari kamu mau aku mati. Apa maksudmu? Hari saat pendengaranku kembali adalah hari kamu mau aku mati. Kapan aku mau kamu mati? Ya Tuhan, kamu beneran gak ingat. Hari aku diculik. Hal pertama yang kudengar saat pendengaranku pulih. Saat kamu ngomong, hubungi aku lagi kalau dia sudah jadi mayat. Ya Tuhan. Telepon itu. Ternyata bukan telepon iseng. Kenapa kamu nggak bilang kamu diculik? Kenapa kamu nggak bilang kamu dalam bahaya? Apa kamu selalu begini? Salahkan semua orang kecuali diri sendiri? Apa kamu peduli kalau aku dalam bahaya? Apa kamu anggap aku istrimu? Karena setiap hari yang kulewati bersamamu, aku terjebak dalam hidup yang nggak kupilih. Gimana aku bisa tahu kalau caraku perlakukanmu membuatmu menderita? Kumohon, biarkan aku pergi. Aku cuma pengganti kakakku. Tolong biarkan aku pergi. Aku cuma pengganti kakakku. Ingat,
Kamu beneran mikir gitu soal aku? Karena aku nggak buta atau tak berperasaan sebelumnya, Markus. Aku masih bisa merasakan, cuma tak bisa dengar. Kumohon. Jangan sentuh aku. Ariel. Jadi, dia sekarang bisa mendengar. Ini semakin menarik. Halo, Nyonya Rochester. Ku dengar kau bisa mendengar lagi. Bukankah kau harus terima kasih, Pak? Halo, Nyonya Rochester. Ku dengar kau sudah bisa mendengar. Bukankah kau harus terima kasih padaku? Apa maumu? Ku pikir kau mau dengar suara seseorang. Ayolah, sayang. Sapa abangmu tersayang. Johnny? Enggak, kumohon, jangan sakiti dia. Oh ya, aku tak bisa jamin itu. Tergantung suasana hatiku. Dengar, aku akan kasih apapun yang kau mau. Asal jangan sakiti dia. Oh, sungguh cinta yang dalam. Sungguh mengharukan. Tapi kau gagalin rencanaku kemarin. Ingat? Demi Tuhan, kalau kau berani sentuh dia, aku akan membuatmu menyesal. Oh, aku nggak akan bunuh dia. Tapi sebagai hukuman atas pelarianmu, aku akan tinggalin dia di pegunungan. Kuharap dia cukup beruntung untuk bertahan hidup. Adrian, Amanda, kenyataannya, kita cuma ada waktu sekitar 8 minggu lagi untuk kampanye ini. Jadi, kita harus fokus. Tujuan kita menguasai Sacramento, L.A., San Diego, semua pejabatnya. Johnny, semua akan baik-baik. Aku di sini, aman. Ini aku, ini Ariel, aku di sini. Nggak apa-apa, aman. Aku di sini. Semua akan baik-baik saja. Nggak apa-apa. Kami temukan wanita itu dan pria yang gak sadarkan diri. Pak Kongres, Markus, ini Johnny. Ada yang gak beres dan aku nggak tahu harus gimana. Aku di sini untukmu. Oke, jangan panik. Aku akan mengurusnya. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Kita akan naik helikopter. Dengarkan aku, oke? Dia akan dibawa ke rumah sakit. Kita akan segera merawatnya. Tapi kamu juga terluka. Kamu butuh perawatan. Pak Kongres Flake, boleh saya tahu hubungan Anda dengan wanita ini dan korban? Dia istri saya. Boleh saya tahu hubungan Anda dengan wanita ini dan korban? Dia istri saya. Dan korbannya abang saya. Ini istri Anda? Ya. Dan kami harus segera bawa dia ke rumah sakit. Dia lagi shock. Kita bicarakan ini nanti. Dokter, gimana keadaan abangku? Pasien sudah stabil. Cuma sedikit terguncang, tapi dia akan baik-baik saja. Dia cuma butuh istirahat. Kami hargai perawatan Anda. Terima kasih, dokter. Pak Kongres Flake, suatu kehormatan bisa melayani Anda. Kami akan kasih yang terbaik untuknya. Jangan khawatir, kami akan jaga keluarga Anda dengan baik. Terima kasih. Markus, aku nggak tahu gimana. Kamu merusak semuanya lagi. Putramu lagi koma, dan putrimu terluka, dan kamu malah datang ke sini dan nyalahin orang di rumah sakit. Markus, beritanya tersebar di mana. Ariel pergi selamatkan Johnny hari ini. Kalau orang tahu dia ada hubungan denganmu, itu bisa hancurin peluangmu jadi gubernur. Bukan itu masalahnya. Dengar, keluarga.
keluarga yang utama. Jangan salah paham, aku peduli pada Johnny. Tapi dia sudah nggak dalam bahaya sekarang. Dan tinggal menunggu waktu sampai dia pulih. Tapi kamu lagi di tengah pemilihan. Satu kesalahan bisa hancurin segalanya. Kamu peduli soal hasil pemilihan. Tapi kurasa kamu cuma peduli keuntungan sendiri. Kan? Aku katakan sekarang, kamu harus menghormati istriku. Atau kamu harus pergi. Sekarang pergilah. Jangan diambil hati. Mana mungkin nggak? Dia sudah begini sepanjang hidupku. Tak peduli aku bisa mendengar atau enggak. Begitulah keluarga tempatku dibesarkan. Dengarkan aku, kamu, aku, Johnny. Kita keluarga satu sama lain. Kemarilah. Ya? Kamu tahu, ini telepon pertama kita. Sejak kamu kehilangan pendengaran 3 tahun lalu. Ya, telepon pertama. Ya. Tunggu. Apa ini yang pertama? Apa kamu pernah telepon aku di nomor lain? Enggak. Bukan itu maksudku. Gimana kamu tahu Johnny dalam bahaya hari ini? Ya, aku minta pengasuhnya memberitahuku kalau terjadi sesuatu padanya. Jadi... Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Karena aku sudah janji padamu, Ariel. Aku janji akan melindungi Johnny. Markus, aku nggak tahu harus bilang apa. Maksudku, terima kasih. Hari ini dengan Johnny, aku beneran ketakutan. Aku nggak bisa bayangin apa yang akan kulakukan kalau sesuatu terjadi padanya. Dia satu-satunya keluarga aku. Buka pintunya. Buka pintunya. Hei. Tunggu. Kamu tahu, aku bisa gila kalau terjadi apa-apa sama kamu. Terima kasih, Markus, untuk semuanya. Datanglah ke kantor besok. Ada sesuatu yang mau kubagi denganmu. Hai. Aku nggak mau kamu jadi konsultan busanaku lagi. Kenapa? Aku nggak mau kamu jadi konsultan busanaku lagi. Kenapa? Karena aku terlalu memaksamu, dan kamu perlu kejar mimpimu. Nih. Apa ini? Ini adalah kunci. Studio desain di pusat kota. Aku sudah kumpulkan modal 3 miliar khusus untukmu. Semuanya milikmu. Kamu serius? Aku nggak bercanda. Dan aku minta kamu janji satu hal, ya? Tolong jangan beritahu ibumu, atau siapapun. Kalau kamu sudah bisa mendengar sekarang, mungkin lebih baik, begitu kita nggak dihakimi. Oke. Aku juga ada sesuatu untukmu. Apa ini? Selama 3 tahun terakhir, aku dokumentasi beberapa penampilanmu. Hanya beberapa ide, desain, dan hal lainnya. Ini sempurna. Sini. Masuk. Pak Kongres, Tuan dan Nyonya Flick mau ketemu Anda. Silakan masuk. Pak Kongres, Tuan dan Nyonya Flick mau bertemu Anda. Baik, persilakan. Nah, kampanye gubernurmu sudah masuk fase kritis. Tapi dukunganmu malah menurun. Dan sementara itu, Stephen Hopkins, tingkat popularitasnya terus naik. Saya sudah kendalikan situasinya. Kendalikan situasi, aku nggak lihat kemajuan apapun. Kamu terlalu banyak gangguan. Ayah, biar aku yang urus kampanyeku. Ariel bukan masalahnya. Istri Hopkins aktif.
terlibat dalam yayasan, perempuan, dan acara amal, membuat daya tariknya meningkat. Kalau kamu mau mengejar ketertinggalan, Markus, kamu harus tampilkan citra keluarga yang sempurna. Kalian seperti Claire dan dampingi Markus di acara kampanye? Kamu nggak mau melakukannya. Ayah, Ariel, dia itu dirinya sendiri. Dia nggak tiru kakaknya. Dia nggak akan pura-pura jadi orang lain demi dapat suara politik. Dasar anak kurang ajar. Kami sudah kasih kamu segalanya. Sumber daya, pelatihan, posisi ini. Dan ini, begini caramu membangkang pada kami. Ini istriku, paham? Menghina dia, sama saja, nggak menghormati aku. Hormat? Kamu bukan apa-apa tanpa nama Flick. Bukan apa-apa. Kamu bukan apa-apa. Semua yang kamu miliki di sini berkat kami, bukan karena jasamu sendiri. Dan aku bersyukur atas yang kamu lakuin buat aku. Tapi aku nggak akan manfaatin orang yang kucintai untuk menang permainan politik. Itu batasku. Politikus sejati nggak ada kelemahan, Markus. Yah, kalau jadi politikus sukses, berarti manfaatin orang yang kucintai. Maka aku akan lepaskan semuanya. Kok bisa kamu berkata begitu, Markus? Ini konyol. Kalau saja kami tahu, kami nggak akan pernah mengambilmu dari panti asuhan. Nggak akan. Markus anak adopsi? Ayo pergi. Maaf, aku bukan putra yang sempurna. Markus, aku baru sadar beban dia sebanyak itu. Kongres Marcus Flick akan sampaikan pidato kampanye yang menginspirasi di California. Ini untuk kampanyemu besok. Aku sudah tanda tangan. Tapi kampanye baru saja mulai, dan sekarang kamu mau cerai? Kamu tahu, seseorang telepon aku dan kasih tahu. Jika kamu cinta seseorang, kamu nggak jebak mereka dalam pernikahan politik. Ariel, kukira aku melindungimu. Tapi aku cuma pentingkan diriku sendiri. Aku menghalangimu dari apa yang kamu mau, karena kupikir aku akan menyakitimu. Tapi aku memang munafik. Dan aku minta maaf. Ini. Setidaknya salah satu dari kita bisa bebas. Tapi aku memang munafik. Dan aku minta maaf. Sekarang, setidaknya salah satu dari kita bisa bebas. Bolehkah? Pak Kongres, apa kamu tahu kesalahanmu? Pak Kongres, apa kamu tahu kesalahanmu? Kamu tahu, aku nggak tahu salahku. Tapi silakan menghukumku. Apa maksudmu? Kamu nggak takut ada yang dengar? Ariel, apa aku nggak boleh goda istriku sendiri? Jangan licik. Aku membuatkanmu mantel. Untuk kampanye besok. Semoga kamu suka. Tunggu, mantel panjang, nggak terlalu mencolok. Nggak, gaya jas klise sudah ketinggalan zaman. Sekarang orang lebih suka kepribadian yang menonjol. Aku akan ikuti katamu, Nyonya. Oke, kalau begitu, aku akan bawain mantelnya. Sampai ketemu.
Dan aku merindukanmu. Oke, sudah cukup bicaranya. Tapi... Baiklah, aku juga merindukanmu. Pak, ada paket untuk Anda. Ya Tuhan. Ini mantel Ariel, di mana dia? Belum ada kabar, dia nggak jawab telepon. Kamu harus periksa studionya sekarang juga, oke? Ya, saya akan urus, Pak Kongres. Tapi para pendukung Anda menunggu. Anda harus naik ke panggung sekarang. Enggak. Mereka bisa tunggu. Aku akan pergi periksa Ariel sekarang, oke? Kamu ngapain? Dengar, waktu itu emas. Kamu nggak mau mengecewakan para sponsormu kan? Tom, kamu periksa keadaannya sekarang. Beritahu aku jika ada perubahan. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya rasa meski sudah gelap, kita akan ada malam yang luar biasa. Ya ampun. Ada air di mana-mana. Ada air di mana-mana. Ya Tuhan, tolong. Ya Tuhan. Ada air di mana-mana. Ada air di mana-mana. Ya Tuhan, tolong. Siapa saja, tolong aku. Tolong. Johnny? Johnny? Johnny, bangun. Ini nggak lucu. Johnny, bangun. Ya Tuhan, Johnny. Ini semua salahmu. Apa yang kamu lakukan pada Johnny? Oh, kamu ini pembawa sial. Ya Tuhan, apa dia masih bernapas? Johnny, Ini kamu salahku. bisa dengar aku? Ini semua salahmu. Ini salahku. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Johnny? Johnny? Aku nggak bermaksud. Tolong. Oh, kumohon. Ambil. Nyala. Apa maumu dariku? Kamu akan segera tahu. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih, terima kasih. Enggak. Oh, manisnya. Kamu pikir Kongres tahu istrinya tinggal satu nafas lagi dari kematian? Mau kasih dia kejutan kecil? Telepon dia. Sekarang. Oh, kamu mau aku yang lakukan? Baik. Sama-sama. Jangan, Markus. Jangan diangkat. Targetku, percepat pertumbuhan ekonomi sebesar 20% sekaligus atasi masalah tunawisma dan mengurangi kejahatan. Hore. Pak, ya Tuhan. Markus, maafkan aku. Aku cinta kamu. Aku bohong. Enggak, Ariel, kamu di mana? Aku bohong soal telepon itu. Kupikir aku bisa melindungimu. Pikir mungkin kalau aku jujur padamu sejak awal, semua ini gak akan pernah terjadi. Ariel, tolong jangan tutup teleponnya, oke? Beritahu aku di mana kamu. Datang sendiri, jangan bawa polisi. Atau dia mati. Aku harus pergi. Pak Kongres, pidatomu siaran langsung di seluruh negeri. Anda tak bisa pergi. Aku harus pergi. Wah, manis sekali. Dia rela tinggalin kampanyenya demi selamatkanmu. Enggak, kamu boleh ambil uangku. Asal jangan buat Markus datang ke sini. Diam. Ini bukan soal uang. Ini urusan antara aku dan Markus. Kamu cuma umpan. Tunggu dulu. Suaramu. Aku kenal suaramu. Belum sadar juga? Sudah nggak penting. Toh, sebentar lagi kamu mati. Ariel.
Ariel. Ariel. Ariel, aku datang. Kumohon. Ariel. Tolong angkat teleponnya. Kumohon. Ya Tuhan. Ariel. Ariel. Ya Tuhan. Ariel. 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 Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ariel. Aku akan bawa kamu pulang. Ayo kita pergi. Markus, di belakang. Ternyata kamu... Ternyata kamu? Ternyata kamu... Ternyata kamu? Tapi kita teman. Kamu yang mendekatiku. Setelah bertahun-tahun menggali dan mencari, aku akhirnya ungkap rahasia di balik pernikahan sempurnamu. Ya, aku menculikmu, tapi kamu berhasil kabur. Dan kamu juga curi ponselku. Jadi aku harus mendekatimu. Aku gabung dengan tim kampanyemu. Markus, kamu nggak penasaran tak bisa melacak telepon ancaman yang kamu terima? Itu karena pelakunya ada di sana, di tim IT-mu. Segimana buta sih kamu ini? Markus, kamu tak penasaran kenapa tak bisa lacak telepon ancaman yang kamu terima? Itu karena pelakunya ada tepat di depan matamu, di tim IT-mu sendiri. Seberapa buta dirimu? Semua ini karena kamu coba hancurkan kampanyeku? Gak ada untungnya. Lihat wajahku. Apa kamu masih mengenaliku? Kamu tahu siapa aku? Tentu saja enggak. Biar ku ingatkan. 15 tahun lalu. Di panti asuhan, sahabat. Terbaikmu. Enggak. Enggak mungkin. Ya. Ya, Markus. Ini aku. Enggak mungkin. Ya. Ya, Markus. Ini aku. Hei, mana uangku, ha? Aku nggak punya. Mana duitku? Aku nggak punya apa-apa. Berikan uangnya, ha? Hei, jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Kamu nggak apa-apa? Apa yang terjadi? Mereka memanggilku babi gendut. Abaikan saja mereka. Mereka cuma berandalan. Makasih, Markus. Boleh aku main denganmu? Tentu saja. Kita teman sekarang. Marcus, apa yang terjadi padamu? Kamu berubah. Sekarang kamu mengenaliku? Anggota Kongres yang agung? Atau haruskah ku bilang kamu anak yatim yang siapapun tak mau? Kamu juga rahasiakan itu dari para pemilihmu? Marcus, kenapa kamu benci aku? Kita dulu berteman. Kenapa kamu benci aku? Kenapa kamu incar Ariel? Teman, kamu curi segalanya dariku, Markus. Panggung yang kamu pamerkan itu. Hidup penuh kekuasaan dan hormat ini milikku, bukan kamu. Dan awalnya, aku biarkan saja. Aku mau melupakannya. Tapi setiap kali aku menyalakan TV, aku lihat kamu pamer kehidupan sempurnamu. Dan itu nggak adil. Keluarga Flick pilih Markus. Diam. Keluarga Flick pilih aku. Tapi pada hari adopsi, kamu ingat, aku sakit karena kue yang kamu kasih. Aku masuk rumah sakit karena keracunan makanan. Jadi mereka mengambilmu. Aku kembali ke panti asuhan. Aku bicara dengan kepala panti dan dia bilang kamu diadopsi keluarga penuh kasih. Bahwa kamu bahagia. Bahagia? Aku diadopsi ke dalam mimpi buruk. Pasangan yang cerai dan membuangku begitu saja. Apa yang bahagia dari itu?
Ku minta maaf atas apa yang kamu alami. Tapi balas dendam bukan jalannya. Kita harus cari jalan keluar bersama. Cari jalan keluar? Apa yang mau kita cari, Markus? Bertahun-tahun aku menderita melihatmu rampas kehidupanku. Kita nggak bakal nemu solusi. Bertahan, aku memegangmu. Sean, aku nggak akan buat kamu jatuh lebih jauh. Ayo. Sean, kita nggak perlu saling membenci. Oke, lupakan saja. Aku akan ke polisi. Aku akan jelaskan semuanya. Kamu nggak perlu khawatir, kumohon. Kumohon jangan biarkan kebencian menguasaimu. Kamu memang selalu suci, Markus. Markus, awas! Ya Tuhan, kamu nggak apa-apa. Sempurna. Kamu akan mati di hadapan orang yang paling kamu cintai. Dendamku sudah terbalas. Daniel, jangan. Kamu nggak perlu. Nggak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Tekan lukanya. Jangan nangis. Semua kan baik-baik. Jangan nangis. Aku baik. Semua kan baik-baik. Daniel, kamu nggak perlu. Nggak apa-apa, kamu baik-baik aja. Tekan aja lukanya. Jangan nangis. Semua akan baik-baik. Aku baik. Semua akan baik-baik. Aku butuh kamu. Tekan lukanya. Aku butuh... Minta kamu. Dan aku minta kamu bertahan ya. Aku cinta kamu. Jangan bilang gitu sekarang. Tolong, simpan aja buat nanti. Kita bakal ngomong itu nanti. Oke? Kita bakal keluar dari sini. Kamu percaya aku. 911. Cepat ke danau sekarang. Markus Flick, lagi sekarang. Ariel? Claire? Kenapa kamu ada di sini? Aku tinggal di luar negeri selama ini. Aku dan Markus masih ngomong, tetap berhubungan selama beberapa tahun terakhir. Dan asistennya kasih tahu kalau dia dirawat di rumah sakit. Aku turut menyesal. Aku tidak tahu kamu dan Markus masih saling bicara. Kukira. Kamu nggak tahu ya? Kenapa dia menikahimu? Bukan aku. Claire. Kalau kamu mau coba menahanku, jangan buang waktu. Claire, aku kagum dengan keberanianmu jalani hidup yang kamu mau. Aku nggak mau jadi pion dalam permainan keluarga lagi. Aku mau bebas. Aku tahu, aku nggak akan menahanmu lagi. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan untukku. Bisakah kamu bicara pada orang tuamu? Bisakah kamu minta mereka izinkan aku menikahi Eric? Markus pilih aku. Markus pilih aku? Dia tahu Simone akan menikahkanmu demi uang. Jika dia tak bisa, dia menikahimu untuk melindungimu. Dan kalau dia bersikap acuh tak acuh, itu cuma karena dia nggak mau kamu terlalu terikat. Kenapa dia nggak bilang saja? Kamu tahu, Markus, dia memang sulit mengakui perasaannya. Tapi cintanya itu lebih dalam dari siapapun. Jadi... dia nggak tahu kalau aku sudah mencintainya sejak kita masih kecil. Selalu kamu. Ariel, sejak kita kecil, hanya kamu seorang. Dia selalu mencintai. Markus, kamu beneran orang paling bodoh di dunia ini. Kamu tahu itu kan? Kenapa kamu tak bilang kalau kamu menikahiku untuk melindungiku? Kenapa kamu begitu dingin? Kenapa kamu? Kenapa kamu pura-pura membenciku? Karena semua itu sia-sia. Aku masih mencintaimu. Tentu saja, aku masih mencintaimu. Dan aku butuh kamu. Kamu nggak boleh meninggalkanku ya. Nggak boleh. Ambil cincin ini. Ambillah. Dan pasang lagi di jariku. Aku perlu dengar kamu ngomong kalau kamu mencintai. Kumohon, Markus. Markus. Kamu sudah sadar?
Oh. Ini. Cincin ini bukan peninggalan kakakmu. Ini dibuat khusus untukmu. Aneh, seperti dirimu. Cuma waktu itu belum tepat untuk kasih ke kamu. Karena kamu lagi marah. Dan aku minta maaf. Markus, apa kamu selalu sedramatis ini? Ya. Dan itu karena aku rasa cuma kamu yang bisa menghadapiku. Nona, Ariel Rochester, apa kamu masih bersedia menikah denganku? Ya, aku bersedia. Kemarilah. Hentikan. Berhenti, aku nggak bercanda. Jangan nakal, Pak Gubernur. Oh, aku bisa lebih nakal. Terima kasih. Saya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya dan tim kampanye saya, serta semua teman-teman di luar sana yang mendukung saya melewati setiap tantangan. Tapi yang terpenting, saya ingin berterima kasih ke Ariel Rochester, yang tanpa kekuatan, keberanian, dan saya mungkin tak akan ada di sini hari ini. Wanita ini bukan hanya istri saya. Dia adalah mimpi yang menopang saya sejak kecil, dan cahaya yang terangi hari-hari tergelap saya. Ariel, aku mencintaimu. Kamu dengar itu? Ya, aku dengar. Sangat jelas. Kemari.